للقلوب والأبصار تبصرة لذوي الألباب والاعتبار والحمد لله الذي نحمده نستعينه نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله نشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد كما قال الله تعالى عز وجل في كتابه الكريم نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي الآية وكما قال نبينا محمد بن عبد الله من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة الحديث صدق الله العظيم. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, alhamdulillah Allah hadirkan kita dalam majelis ini yang semoga kita semua yang hadir dalam majelis ini insyaallah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah roh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah, amin Allahumma amin. Selanjutnya innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Salawat salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Ibu-ibu semua sehat? Alhamdulillah. Baik ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, kemarin minggu lalu kita bahas apa? 2 minggu lalu lupa dah. Oh, gitulah pokoknya ya. Oke, ya sudahlah. Halal bihalal ya. Oke, baik ibu-ibu, ini jam 2 kita udah mulai ceramah nih, cepat selesai nanti ya. Baik ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, kita lanjutkan kajian kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Insyaallah kita akan membahas tentang bab hijrah. Bagaimana ceritanya kita ingin hijrah. Tahun baru hijriah kapan ya? Tidak lama ya ibu-ibu ya. Baik ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, apa itu hijrah? Hijrah itu adalah mengarah atau pergi dari kehidupan yang tidak baik menuju kehidupan yang lebih baik di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat ya, di mata Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan di mata kita tapi di mata Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena kadang-kadang baik di mata Allah, tidak baik di mata kita. Karena kadang-kadang tidak baik di mata Allah, itu baik di mata kita. Maka kalau mau nengok baiknya, ambil baiknya di mata Allah Azza wa Jalla. Makanya ada dalil wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi baik menurut kita, tidak baik di mata Allah. Bisa jadi tidak baik di mata kita, itulah yang baik di mata Allah. Kok saya merasa mic-nya enggak jelas ya? Jelas ya? Enggak jelas. Perbaiki dulu ya. Oke, iya. Baik ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, kita bicara atau belajar tentang bab hijrah, yaitu bergerak dari kehidupan yang tidak baik kepada kehidupan yang baik. Banyak orang yang nanya ke saya seperti ini, Ustazah, iya, apa amal yang saya lakukan supaya saya ini bisa hijrah ke arah yang lebih baik? Apa amal terbaik yang saya lakukan supaya saya bisa berhijrah ke arah yang lebih baik? Itu biasanya saya ngomong yang pertama adalah, kata Aisyah radhiyallahu anha, kalau kita pengen hijrah, kita jangan bicara amal terbaik dulu. Kenapa?
Karena meninggalkan kemaksiatan itu jauh lebih baik dibanding memperbanyak kebaikan. Saya ulang ya. Meninggalkan kemaksiatan itu jauh lebih baik dibanding memperbanyak kebaikan. Saya ulang ya. Meninggalkan kemaksiatan jauh lebih baik dibanding memperbanyak kebaikan. Nah, caranya gimana kalau mau berhijrah? Lakukan yang pertama dulu, berusahalah tinggalkan kemaksiatan. Karena repotnya adalah kalau kita pengen hijrah, yang jelek tetap kita lakukan, kebaikan tetap kita lakukan. Jadi gambling dia jadi nggak jernih dan bercampur. Paham? Nah, makanya kalau kita pengen hijrah ke arah yang lebih baik, maka langkah pertama yang harus kita lakukan adalah tinggalkan dulu kemaksiatan, baru memperbanyak kebaikan, baru nanti summastaqim, istiqomah. Saya akan jelaskan satu persatu. Yang pertama, tinggalkan dulu kemaksiatan. Ini penting, karena lebih penting daripada memperbanyak kebaikan. Ibu-ibu, nanti nyampe di rumah, tulis kira-kira kemaksiatan apa yang masih kita lakukan. Tinggalkan kemaksiatan. Misalnya sampai di rumah tulis apa kejahatan atau kemaksiatan yang masih kita lakukan. Tinggalkan itu secara pribadi dulu. Ya, tinggalkan. Misalnya kita masih mengeluh, catat, suka ngeluh. Kita masih suka buka aurat keluar rumah, catat, nanti keluar rumah tutup aurat. Kita masih suka mariak-ariak suami, catat, suka mariak-ariak suami. Kita masih suka cubit-cubit anak, catat, saya masih suka cubit-cubit anak. Saya masih suka gosip, kan enak, catat, saya masih suka gosip. Saya masih suka iri dengki sama orang, catat, saya masih suka iri dengki. Saya masih hasut, iri sama kelebihan orang, catat, saya masih suka iri sama kelebihan orang. Saya masih suka ngegas kalau marah, catat, kita masih ngegas kalau marah. Saya ini orangnya baik, tapi kadang-kadang saya suka tidak ikhlas dengan kebaikan saya. Kadang-kadang saya sebut-sebut kebaikan saya, catat, tinggalkan itu semua. Ini belum hijrah lagi nih, meninggalkan masih. Oke, nah masih listnya masih ya. Nah, tinggalkan tuh kemaksiatan itu. Apa rasa-rasanya dosa yang kita lakukan, yang sering kita lakukan? Tinggalkan dulu kemaksiatan. Karena kalau masih kita lakukan repot. Makanya saya sering bilang kepada jemaah, orang beriman itu adalah gimana ceritanya kemaksiatan dia tinggalkan, kebaikan dia banyak-banyakkan. Betul? Ah, jadi catat tuh dosa-dosa kita tuh. Nggak bisa diinge-inge aja kok. Nge-inge apa ya, nggak bisa. Harus dicatat apa yang menjadi dosa-dosa kita. Dosa itu ada 3 kan. Yang pertama dosa kepada diri sendiri. Itu diingat. Apa dosa kepada diri sendiri? Misalnya kepada diri sendiri seperti kita memakan riba, seperti kita membuka aurat, seperti suka mengeluh. Itu dosa kepada diri sendiri. Selesaikan itu, harus hijrah kita. Tinggalkan itu dulu. Nanti misalnya dosa mengeluhnya, tempel lagi kertas di dinding pakai spidol. Sekali mengeluh, centang. Dek sakit kepala, centang. Pusing aku, centang. Aduh mau mati aku rasanya, centang. Tinggalkan tuh. Keluar rumah buka aurat, dosa. Setiap keluar rumah pakai kecebe, centang. Setiap ngejar mobil sampah pakai daster, centang. Nggak bisa, kan pengen hijrah. Dosa kepada diri sendiri seperti riba, kemudian mengeluh, kemudian suka buka aurat, itu dosa kepada diri sendiri. Pengen hijrah kan? Nggak bagus kita. Sholat jalan, majelis taklim jalan, baju KTB keluar rumah jalan juga, nggak bisa dong. Nggak mantap dong. Oke? Kenapa ketawa? Ngetawain saya kan? Nggak bisa dah. Merasa dosa. Iya, makanya jangan diundang Ustazah Nela tuh lah pandai.
Nah, nggak bisa majelis taklim kita jalan, ya, kemudian sholat kita jalan, gosip kita juga jalan. Oke? Nah, siap saya lanjutkan? Siap, ya. Nah, itu dosa kepada diri sendiri. Mengeluh, buka aurat misalnya, atau suka riba, itu dosa kepada diri sendiri. Yang kedua, dosa kepada Allah. Catat itu. Dosa kepada Allah apa aja? Ternyata sholat zuhur jam 2:30. Apa? Sengaja ternyata sholat zuhur jam 2:30. Ternyata bangun subuh jam 6 pagi. Udah habis waktu subuh baru bangun. Ternyata kita lalai dalam sholat, itu dosa kepada Allah. Ternyata puasa tahun-tahun sebelumnya kita nggak ganti, itu dosa sama Allah. Ternyata zakat dalam 10 juta wajib zakat 250.000 nggak kita tunaikan, itu dosa sama Allah. Ternyata duit banyak tapi mau kurban mikir kurban ndak yo, kurban ndak yo, kurban ndak yo, dosa sama Allah. Mau ngasih mertua uang bulan depan 500.000, kasih ndak ya, kasih ndak ya, kasih ndak ya, ndak jadilah, dia jahat. Nah, ngomong dalam hati, nggak bisa. Nah, itu dosa kepada Allah Azza wa Jalla. Disuruh baca Quran, wajib belajar baca Quran, ndak juga dibaca-baca, dosa sama Allah. Catat tuh, kan mau hijrah. Cara pertama untuk hijrah lebih baik, catat segala dosa-dosa kita, tinggalkan dulu kemaksiatan. Dosa dengan diri sendiri, dosa dengan Allah dalam hal ibadah, dan yang ketiga dosa dengan manusia. Selesaikan. Dosa dengan manusia kita udah sering jelaskan. Nyakitin hati orang, bergosip, ribah, ngomongin orang, kepo-kepo urusan orang, mencampuri urusan orang, menjelek-jelekkan orang, mencari-cari kesalahan orang. Tuh, catat. Bila perlu catat nama orang yang pernah kita gitukan. Catat namanya. Oh, ternyata saya pernah menjelek-jelekkan Pulan. Cari dia, minta maaf kepadanya. Mohon maaf lahir batin ya. Ngapa tuh? Aku pengen hijrah. Berarti kau punya dosa ke aku ya? Tipis-tipis lah. Minta maaf, clearkan, tinggalkan kemaksiatan. Dosanya kepada siapa tadi? Satu kepada diri, yang kedua kepada, yang ketiga kepada manusia. Tinggalkan. Ngomongin orang tinggalkan, jangan gampang curhat sama orang. Curhat itu boleh, tapi fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kita itu boleh curhat kepada orang-orang yang mengerti, orang-orang lebih taat, orang-orang lebih ilmu daripada kita. Nggak bisa kesini curhat. Kok ndak? Nih aku mau curhat nih, jangan bilang-bilang ndak. Aku cuma cerita sama kau aja nyok. Nggak lama besok pagi cerita ke orang sebelah. Nih curhat nih, aku cuma cerita aja nyok, jangan bilang-bilang ndak. Besok lagi cerita lagi ke tetangga 1 kilo dari rumah. Ini aku mau cerita nih, jangan bilang-bilang dah. Satu kampung orang tahu jadinya. Terus ketika orang tahu dia marah. Kalian cerita-cerita kan aku ya, padahal dia sendiri menceritakan diri dia. Nah, itu nggak boleh. Itu namanya curcol, curhat colongan, nggak boleh. Tinggalkan dulu kemaksiatan. Jadi semua jemaah saya mesti komitmen meninggalkan kemaksiatan. Kalau ada kesalahan tinggalkan. Mau nggak mau, suka nggak suka, ikhlas nggak ikhlas, tinggalkan. Keluar rumah tuh tutup aurat. Jangan nampak-nampakkan juga lagi aurat kita itu. Selangkah keluar rumah tutup aurat. Tempelkan tuh di belakang pintu itu, pakukan tuh gamis besar, baju besar atau mukena. Ya, selangkah keluar rumah tutup aurat. Clear? Entah iyo tanda clear aja. InsyaAllah ya. Tidak ada insyaAllah no. InsyaAllah itu kalau Allah mengizinkan. InsyaAllah Allah mengizinkan kita lebih baik. Oke? Nah, tinggalkan kemaksiatan. Yang tadinya masih suka berjoget-joget, jangan lagi. TikTok ngapain? Oh, ada juga joget-joget di TikTok nih. Siapa gurunya nih?
Ustazah TikTok lah. Iya. Tapi kan ada joget. Iya, jangan joget-joget lagi ya. Oke, tinggalkan kemaksiatan. Kemudian yang kedua, cara supaya kita berhijrah adalah ganti lingkungan dengan lingkungan yang lebih baik. Ganti lingkungan dengan lingkungan yang lebih baik. Bu, kalau ada orang bilang kayak gini, bahwa kita ini bisa berteman dengan siapa saja. Saya udah hijrah, saya udah lebih baik. Saya itu bisa berteman dengan siapa saja. Bisa bu, tapi nggak bakal lama. Saya jelaskan begini. Orang yang udah kenal dengan agama Islam, orang yang udah rajin datang majelis taklim, orang yang sudah rajin belajar menuntut ilmu, itu lisannya, kata-katanya, semua tuh udah berubah bu. Maaf, na'udzubillah, seandainya kita berteman dengan orang-orang yang belum hijrah, lalu kemudian kita hijrah sendiri, kita ingin taat sendiri, kita ingin berbuat baik, kita ingin sholat, kita ingin majelis taklim sendiri, itu kata-kata kita, tingkah laku kita, perbuatan kita itu udah berubah. Terus kita masih berteman dengan orang-orang yang belum hijrah. Efek sampingnya apa? Kita bilang kayak gini, Masya Allah. Apa kata dia? Terbakar aku tadi ya. Panas kata dia kan. Kita cuman bilang la haula wala quwata illa billah. Waduh, jangan kata dia kan. Ujung-ujungnya ibu terganggu aku, akhirnya aku dijauhi sama dia. Ujung-ujungnya ibu balik lagi ke lingkungan lama. Saya jelaskan begini seperti yang sering saya jelaskan kepada jemaah online saya. Begini, Bu, burung elang bisa berkawan dengan burung pipit. Pipit di daratan, elang di atas. Dia bisa berkawan, elang bisa ke daratan. Bisa dia berkawan dengan burung pipit, tapi tidak lama, lama-lama mati juga dia. Ini masih pipit bu. Jadi elang yang ada terbang tinggi, pipit di bawah, elang ini bisa berkawan dengan pipit. Dia bisa ke bawah bu, dia bisa berkawan, tapi nggak bisa lama bu. Lama-lama dia akan balik ke atas, karena elang tidak bisa terbang rendah. Pipit bisa berkawan dengan elang, dia naik, tapi lama-lama nggak bisa juga bu, dia kehilangan oksigen, ujung-ujungnya dia ke bawah. Bisa berkawan tapi tidak lama. Orang yang tinggal di pelosok desa bisa tinggal di kota, bisa seminggu 2 minggu bu, minggu ketiga pening juga kepalanya, macet betullah kota ini, balik lagi dia ke kampungnya. Oh ibu rendah hati kata ibu, aku tinggal di kota besar, aku siap tinggal di desa yang tidak ada manusianya. Pergilah ke pelosok desa. Bisa bu, 3 hari 4 hari bu, hari kelima minta pulang ibu. Sama dengan orang yang berhijrah, dengan orang yang tidak berhijrah, bisa berkawan bu, tapi tidak lama bu. Beda, susah. Orang yang sudah hijrah asik pergi ke masjid terus. Orang yang belum hijrah asik nongkrong terus. Bisakah mereka terus bareng-bareng? Bisa, tapi tidak lama. Secara otomatis lingkungan akan terpisah. Nggak apa-apa, hidup ini seleksi alam, hidup ini levelitas. Langit ada 7 level, bumi ada 7 level, pintu neraka ada 7 level, oke? Pintu surga ada 7 level. Wah, saya itu bisa berteman dengan siapa aja, bisa, tapi nggak bakal lama. Makanya ada orang-orang, hai, bom-bom, pada tahu ya bom-bom. Astagfirullah, kelihatan ini netizen TikTok semua bom-bom ya. Netizen. Jadi ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, itu yang saya maksud, bahwa kita bisa berteman, ibu bisa berteman dengan orang-orang yang belum hijrah, tapi nggak bakal lama. Makanya kalau ada orang ngomong sama saya kayak gini, Ustazah, iya ada teman saya Ustazah, baru pengajian 2 minggu, udah nggak mau dia teman sama saya Ustazah. Akhirnya kami berpisah. Saya bilang, dia bukan tak mau berteman sama ibu, dan ibu bukan tak mau berteman sama dia, tapi ibu tuh udah nggak nyaman sama dia karena udah beda frekuensinya. Paham? Iya ya, udah beda pengalaman nampaknya. Nggak sefrekuensi. Orang yang udah hijrah ngomong apa? Ustazah, selama saya hijrah, saya dijauhi teman-teman saya. Sekarang mereka yang menjauhi ibu, atau ibu yang udah nggak nyaman dengan mereka secara seleksi alam.
Jadi dua-duanya tuh gak akan nyaman. Yang sudah hijrah tak nyaman banget, yang belum hijrah tak nyaman banget. Asyik masya Allah aja katanya kan. Akhirnya dia terpisah oleh alam. Maka akhirnya terganti lingkungan dengan lingkungan yang lebih baik. Majelis taklim itu terganti, wajar, itu biasa. Jangan khawatir, Allah akan hadirkan teman-teman baru kepada kita yang menghantarkan kita kepada kebaikan. Insya Allah. Ganti lingkungan sekarang bukan hanya ganti lingkungan offline, ganti juga lingkungan online. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, kalau tadi saya dengar ibu nyebut nama bom-bom, berarti ini banyak main TikTok ini, karena saya sering gendong bom-bom di TikTok ini. Nah, saya mau sampaikan begini, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, bahwa kalau dulu saya sering sampaikan begini, kita kalau mau lihat karakter orang, lihat teman dekatnya, betul? Siapa teman dekatnya, itulah dia. Kalau teman dekatnya orang baik, biasanya dia baik. Kalau teman dekatnya tak baik, biasanya dia tak baik. Kan gitu kan? Nah, itu sama dengan, kalau sekarang beda. Sekarang kalau mau lihat gimana orang itu, jangan lihat teman dekatnya sih. Lihat isi berandanya, isi sosial medianya. Waktu dibuka TikTok itu, dibuka F dan B itu, dibuka I dan J itu, apa isi berandanya, itulah dia. Maksud saya gimana? Diganti tuh lingkungan. Apa yang ibu follow, apa yang ibu subscribe, diganti. Tidak perlu semua informasi masuk ke dalam otak kita. Berita-berita viral jangan kita masukkan, karena itu ghibah. Semua berita viral diceritakan di masjid pula. Apakah menceritakan berita viral adalah ghibah? Ghibah. Kemana ibu minta maaf? Kecuali kita kenal dengan orangnya, kita dakwahi dia, kita ngobrol sama dia. Tidak semua hal harus kita masukkan ke dalam otak. Ya, berita-berita yang tak penting, gosip-gosip yang nggak penting, yang fitnah-fitnah nggak penting, semua jangan dimasukkan ke sini. Maka hati-hati siapa yang kita ikuti, mana akun yang kita follow, mana akun yang kita subscribe. Hati-hati, karena apa yang kita lihat, apa yang kita dengar akan masuk ke dalam otak kita, masuk ke dalam alam bawah sadar kita, menjelma menjadi kegiatan dalam alam sadar kita, dan akan berubah menjadi akhlak dan karakter kita. La haula wala quwata illa billah. Jadi kalau ibu yang suka nengok berita-berita viral tak jelas, masuk dalam otak melalui mata dan telinga, masuk dalam hati, menjadi karakter tukang ghibah. Tapi kalau yang dengar adalah yang baik-baik, yang menghantarkan kepada ibadah, yang menghantarkan kepada ilmu pengetahuan, yang menghantarkan kepada kebaikan, masuk ke dalam alam bawah sadar, maka akan menjelma menjadi akhlak yang baik. Hati-hati dengan apa yang masuk ke dalam otak. Tidak semua hal harus kita tahu, tidak semua hal harus kita lihat, tidak semua hal harus kita tahu. Bukan berita dunia yang harus kita tahu, tidak. Hanya kita tahu hal yang sedikit yang menghantarkan kita kepada kebaikan dan ibadah. Jangan tahu banyak hal. Tidak perlu tahu banyak hal kecuali sesuatu itu yang menghantarkan kita kepada ibadah. Tidak usah juga berteman dengan banyak orang. Bertemanlah dengan orang-orang yang menghantarkan kita kepada ibadah. Tidak usah juga peduli kepada hal-hal yang tidak bermanfaat. Peduli dengan hal-hal yang menghantarkan kita kepada ibadah. Bahkan rumah tangga pun, seandainya rumah tangga itu sudah tidak mampu menghantarkan kita kepada ibadah, kata Allah, ada talak. Paham? Tapi ketika rumah tangga itu menghantarkan kepada ibadah, pertahankan. Segampang itu hidup. Kira-kira menghantarkan kepada ibadah enggak? Kalau enggak, tinggalkan. Kalau menghantarkan, kerjakan. Paham? Satu apa tadi ceritanya? Tinggalkan kemaksiatan. Yang kedua, ganti lingkungan. Nah, sebenarnya lingkungan ini nggak harus diganti juga, dia akan terganti dengan sendirinya. Nah, makanya ibu beda, dia akan beda. Makanya ada dalil hal yastawil ladzina ya'lamuna ma la ta'lamun. Tak mungkin sama orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Makanya saya sering bilang kepada ibu-ibu, ibu-ibu ini bersyukur sama Allah, bersyukur banyak-banyak. Karena tidak semua orang senang dengan belajar, nggak semua orang senang dengan ceramah, nggak semua orang senang dengan ibadah, nggak semua orang senang dengan ceramah-ceramah ustadz dan ustazah. Kadang-kadang sebagian orang terkantuk-kantuk, kadang-kadang sebagian orang datang karena cuma segan sama ibu ketua saja. Salah sebut saya. Enggak. Santai bu ini. Kadang-kadang sebagian orang datang cuman karena macam-macam lah.
tapi kita datang hadir dalam majlis karena ingin menuntut ilmu Allah, mengharapkan ridho Allah. Nah, kalau kita menjadi bagian orang yang senang dengan pengajian, senang dengan pengetahuan, syukurilah, karena itu adalah kenikmatan yang paling besar. Tinggal kita jalani dengan komitmen. Paham tak paham nantilah dulu. Yang penting datang dulu. Angguk-angguk aja lah. Apa kerja Ustazah Nela tadi? Tak jaleh doh, yang penting hijrah pokoknya. Oke, clear? Nah, satu, tinggalkan kemaksiatan, ganti lingkungan. Yang ketiga, baru memperbanyak ibadah. Saya akan jelaskan. Baru memperbanyak ibadah. Ibadah ini ada levelnya. Tidak bisa sembarang-sembarang. Kalau sembarang-sembarang kacau kita. Contoh, ada orang ibadah tak pakai hukum, sembarang-sembarangan. Ustazah, ada apa bu? Bagaimana caranya supaya rezeki saya lancar? Datang ustazahnya bilang, baca sholawat 700 kali di waktu duha. Dibacanya lah sholawat 40 hari 40 malam. Balik dia ke ustazahnya lagi, ustazah, saya udah sholawat 40 hari 40 malam, tapi rezeki tak juga datang-datang. Oh, kau sholat subuh enggak? Sholat wajib enggak ustazah? Sholawat aja. Enggak bisa, enggak ada ranknya. Bahaya itu. Ustazah, gimana caranya supaya kita ini dapat rezeki? Sholat duha tiap hari, duha terus, sholat isya enggak bisa. Maka untuk memperbanyak kebaikan ada ranknya. Apa ranknya? Yang pertama, lakukan yang wajib dulu. Selesaikan ini dulu. Selesaikan yang wajib. Yang wajib itu dikitnya mak. Satu, apa yang wajib? Sholat 5 waktu. Tidak bertambah, tidak berkurang sampai akhir zaman. Cuma 5 waktu aja. 5 waktu ini bu, kalau cuman kul-kul aja, nampaknya dari 3 bulan yang lalu saya ngomong kul-kul, sampai sekarang nih mukanya masih kul-kul aja semua, tidak berubah, ya kan? Kalau cuman kul-kul aja, cuman 10 menit, 5 menit kali 5 kali sholat itu cuman 25 menit. Sholat tuh kan yang wajib cuman 5, oke? Yang wajib dulu. Nah, yang wajib ini, kemudian yang kedua apa? Yang wajib? Puasa Ramadan, clear, kita puasa Ramadan. Yang ketiga zakat wajib, betul? Jadi ibu-ibu yang punya penghasilan di atas 7 juta, maka keluarkan zakatnya 2,5%. Dalam 7 juta 175.000. Penghasilan tuh seluruhnya, dari kos-kosan berapa, sewa tanah orang berapa, dari gaji berapa, ya seluruhnya. Kalau sudah di atas 7 juta, kita udah bahas zakat belum di sini? Udah ya. Di atas 7 juta, keluarkan 2,5%. Zakat keluarkan, clear dulu. Jangan heboh sedekah, zakat nggak dibayar. Heboh dengan wakaf, zakat nggak dibayar. Bahaya ini kalau nggak pakai ilmu. Salat, puasa, zakat, kurban kalau mampu wajib. Haji kalau mampu wajib. Oke? Clearkan itu dulu, puasa. Nah, setelah clear, ibu tidak lagi bolong, maka tingkatkan dulu. Misalnya, solat yang tadinya lalai, alladzina hum an solatihim sahun. Orang-orang yang lalai dalam solatnya adalah orang-orang yang lalai, orang-orang yang mendustakan agama adalah orang-orang yang lalai. Saya bahas sebentar, apa itu lalai dalam solat? Apakah solat zuhur 1:30 itu lalai? Lalai, kemarin kita udah bahas. Lalai dalam solat kalau benturannya adalah yang wajib, yang mubah. Nunda solat karena ngopi, nunda solat karena ngobrol, itu nggak boleh. Tapi kalau nunda sebentar solat karena ada tamu, boleh? Boleh, karena menyambut tamu hukumnya wajib. Menunda sebentar solat karena suami manggil, boleh? Boleh, karena memenuhi panggilan suami hukumnya wajib. Nah, pertama tadi tinggalkan kemaksiatan, yang kedua ganti lingkungan, yang ketiga memperbanyak berbuat baik. Memperbanyak berbuat baik ini yang wajib dulu. Puasa, sholat 5 waktu, puasa, haji bagi yang mampu, kurban bagi yang mampu. Oke?
Setelah clear wajib, masuk ke rank yang kedua. Rank kedua ketiga nih boleh sekaligus, nggak masalah. Rank yang kedua apa? Perbanyak ibadah yang sifatnya sunnah muakkad. Apa? Sunnah muakkad. Menunda sholat karena jualan bisa nggak? Lagi banyak cuan nih, tunda dulu sholat, ujungnya zuhurnya 2:30, boleh nggak? Kok ragu menjawabnya? Boleh nggak? Bilang dulu sama pembeli itu, tunggu dulu ya, aku sholat dulu kejap. Rasakan dahsyatnya berkah rezeki. Rezeki itu intinya berkah, Bu. Berkah rezeki kita kalau kita dulukan Allah di atas manusia. Yang memberi rezeki itu adalah Allah. Maka kalau kita ambil perhatian Allah, Allah akan kasih kita rezeki. Ya. Jadi kalau ada jualan, sholat dulu bentar, walaupun cuman yang sunnah-sunnah, yang wajib-wajibnya aja. Kalau seandainya jualan laku, kita nggak sholat atau menunda sholat, nanti takutnya istidraj. Oke? Ada orang uang 5 juta, hidup 3 beranak, bisa berlebih. Ada orang sendiri 5 juta tak cukup. Itu bedanya berkah. Kenapa ada orang sanggup hidup dengan uang 5 juta, anaknya 5, ada yang tak sanggup, anak 1, berkah. Oke? Nah, yang kedua adalah ibu naik ke sunnah muakkad. Ya, yang pertama apa tadi? Wajib. Yang kedua adalah sunnah muakkad. Sunnah muakkad. Nah, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, sunnah muakkad ini adalah apa diantaranya yang sunnah muakkad? Kalau sholat dulu. Kalau sholat apa? 2 rakaat sebelum subuh, betul? 2 atau 4 rakaat sebelum zuhur, 2 atau 4 rakaat setelah zuhur, betul? Kemudian 2 rakaat sebelum asar, itu sunnah biasa. Sebelum maghrib sunnah biasa. 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, betul ya? Nah, kerjakan yang sunnah muakkad. 2 rakaat sebelum subuh, 2 atau 4 rakaat sebelum zuhur, 2 atau 4 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Itu untuk sholat. Termasuk witir. Witir itu sunnah muakkad. Nah, kalau bisa kita pengen hijrah, jangan tinggal yang sunnah muakkadnya. Masya Allah. Adapun saya terlalu cepat? Tidak. Adapun 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, dan 2 rakaat sebelum isya, ada sama sholat? Ada sholat? Ada. Tapi sunnah biasa. Nah, ini orang yang kedua, sunnah muakkad. Kemudian yang ketiga, baru ibu kerjakan ibadah sunnah. Itulah sholat duha, kemudian sholat tahajud, sholat taubat, hajat, istikharah, wudu, tahiyatul masjid, kemudian sholat tahajud, sholat awabin, itu sunnah biasa. Nah, sekarang kita nggak tahu nih, kita pengen hijrahnya dari mana. Tadi saya udah bilang, tinggalkan kemaksiatan, kemudian ganti lingkungan, kemudian memperbanyak melakukan ibadah. Ibadah nih yang pokoknya, yang wajib jangan tinggal. Kenapa? Karena ada dalil yang mengatakan di akhirat nanti akan ada orang yang merasa dirinya masuk surga, tapi pada akhirnya dia masuk neraka. Siapa dia? Yaitu orang yang banyak ibadah sunnahnya tapi lupa yang wajibnya. Hati-hati. Saya ulang ya, di akhirat nanti akan ada orang yang merasa dirinya masuk surga, akhirnya masuk neraka, yaitu orang yang ibadah sunnahnya banyak, lupa yang wajibnya. Itulah orang yang rajin sholawatan tapi tidak sholat subuh. Itulah orang yang rajin baca Quran tapi nggak mau dengerin ceramah. Itulah orang-orang yang rajin baca Quran tapi sholat subuhnya tinggal. Itulah orang-orang yang rajin sedekah tapi zakat tidak dibayar. Itu adalah orang-orang yang bangun masjid tapi zakatnya nggak dibayar. Bahaya. Makanya kalau saya ceramah di satu tempat, saya selalu bilang, Ustazah ceramah ya tentang sedekah. Saya bilang, saya bicara tentang sedekah, saya gandengkan dengan zakat ya Pak. Kenapa gitu Zah? Saya takut jemaah saya sibuk dengan sedekah tapi lupa bayar zakatnya. Nah, baru yang sunnah. Di antara yang sunnah adalah zikir, kemudian baca Quran dan amalan lain. Nah, setelah ibu kerjakan yang wajib, sunnah muakkad dan sunnah, kemudian mungkin di awal-awal dia akan susah.
Tapi awal-awal dia akan susah, lama-kelamaan terbiasa, lama-kelamaan kita menikmati karena istiqomah. Terakhir, poin terakhir, tadi yang pertama tinggalkan kemaksiatan, yang kedua ganti lingkungan, yang ketiga memperbanyak ibadah. Memperbanyak ibadah belum bisa kita nikmati kalau di awal-awal, masuklah kepada rank yang keempat. Poin yang keempat, usahakan nomor 4, ibadahlah dengan istiqomah. Nah, yuk kita ulang-ulang. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, yuk kita ulang-ulang. Apa itu istiqomah? Istiqomah itu adalah risau kita kalau kita tinggalkan itu, baik atau buruk. Apa itu istiqomah? Istiqomah itu adalah risau kita kalau kita tinggalkan itu. Itu istiqomah. Risau kita kalau kita tinggalkan. Ibu masak, sekali nggak masak ibu risau. Itu istiqomah. Ibu setiap hari ketemu dengan anak, sekali anak masuk pesantren ibu risau. Itu adalah istiqomah. Istiqomah itu baik atau buruk tetap istiqomah. Anak muda yang bermaksiat, nauzubillah, ketemu dengan pacarnya setiap hari, sekali tak ketemu serasa sewindu. Itu istiqomah. Ibu dengan suami tiap hari ketemu, sekali suami pulang kampung ibu ucapkan alhamdulillah. Enggak ya. Ibu bilang, teragak aja abang, rindu sama abang nih, baru sah. Iya tuh, tante alhamdulillah. Ya kan? Maka sekali enggak ketemu ibu merasa setahun, itu sudah istiqamah. Saya jelaskan tentang istiqamah sebentar. Pernah ibu ingin hidup sehat, lalu kemudian ibu beli vitamin, tapi cuman beli aja, nggak kemakan. Pernah? Nah. Ini vitamin ma, kata anaknya, cus, taruh di atas meja, abadi selama-lamanya, dimakan sehari 2 hari aja. Pernah? Kenapa? Bolong-bolong. Karena tidak istiqomah. Kita akan kasih tahu nanti ulang-ulang tentang cara istiqomah. Kan pengen hijrah. Saya mau olahraga ustazah, naik sepeda. Wah, naik sepeda, sakit-sakit badan, besok tak lagi naik sepeda. Sepedanya baru. Kenapa tak naik sepeda lagi? Mau mati aku rasanya. Sakit-sakit badan. Kenapa? Tidak istiqomah. Saya ini mau fitness, bayar tempat fitness setahun, karena duitnya ada. Tempat fitness setahun, pergi cuma 3 kali, habis itu ndak lagi. Kenapa? Sakit-sakit badan. Tidak istiqomah. Jadi hati-hati dalam beramal. Kalau pengen hijrah, saya jelaskan cara supaya istiqomah. Kalau ibu sampai ke ujung ini, insya Allah dalam hidup kita mampu mengerjakan dan apapun yang kita mau, insya Allah. Cara istiqomah, poin nomor 4. Yang pertama, melakukan dari hal kecil, jangan hal besar. Dari hal kecil saja, sangat kecil, tidak boleh besar-besar. Kalau besar tidak akan jadi. Coba ingat ceramah saya yang dulu-dulu. Sedekah subuh, berapa kata saya? 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000. Sampai kapan 2000? Sampai kita risau meninggalkan 2000 tuh baru tambah. Selagi belum risau jangan tambah. Saya takutnya 2000, 2000, 2000, besoknya 10.000, besoknya 2000, 2000, 2000, besoknya 20.000, besoknya ndak usah lagi, patangkanlah 10.000. Ndak jadi. Ini harga mati. Harga mati mau istiqomah mulai dari hal kecil. Harga mati. Kalau ibu loncat langsung besar, ndak akan percaya saya untuk istiqomah. Paham? Datang ustazah berceramah, ada solat yang bisa dilakukan 5 kali dalam 24 jam berkali-kali. Ada solat yang bisa dilakukan 24 jam. Solat taubat, hajat, istikharah, wudu, tahiyatul masjid, dilakukan semua-muanya sampai bengkak kaki lebam. Besok pagi tak solat lagi. Kenapa? Panik awal solat itu saja. Solat ke solat saya tadi. Enggak istiqomah dia. Mulai dari hal kecil. Ustazah, iya, saya pengen sholat duha.
2 rakaat dulu. Terus jangan tambah-tambah. 2 rakaat terus 2 rakaat. Sampai kapan? Sampai risau kalau meninggalkan. Baru tambah jadi 4. Clear? Dari angguknya nampaknya betulan. Semoga ya. Saya pengen lakukan sholat fajar Ustazah 2 rakaat terus sampai 40 hari. Tes. Kalau ditinggalkan risau enggak? Kalau udah risau baru tambah lagi sholat tahajud. Clear? Dari kecil enggak bisa besar-besar. Olahraga tahap awal tuh 15 menit aja. Kalau sekali olahraga 3 jam, besok pagi ibu mendemam masuk rumah sakit. Saya mau baca Quran tiap hari 15 menit aja. Jangan 1 jam, sakit tengkuk, sakit pinggang. Besok tak mau lagi baca Quran. 15 menit aja. Oke? Itu cara yang pertama. Lakukan dari hal yang kecil sampai risau kita meninggalkan. Kalau udah risau baru tambahkan. Oke? Yang kedua, supaya istiqomah, ciptakan waktunya. Nah, ini penting. Kalau waktunya tidak tercipta, maka tidak akan terkerjakan. Waktu itu kita yang ciptakan. Waktu kita yang ciptakan. Contoh, dan usahakan waktunya permanen atau tetap. Saya mau hijrah. Saya sudah tinggalkan kemaksiatan. Saya sudah ganti lingkungan. Saya sudah memperbanyak ibadah. Sekarang saya membentuk keistiqomahan. Saya mau lakukan dari hal kecil dengan waktu yang saya ciptakan. Ibu mau ngapain? Apa yang mau ibu ciptakan? Contoh, ibu pengen baca Quran tiap hari. Jamnya harus jelas, Bu. Tidak bisa hari ini habis subuh, besok jam 1 malam, besok jam 4 sore. Tidak bisa. Nanti otaknya tidak otomatis. Ciptakan waktunya. Saya pengen baca Quran setiap habis subuh. Ciptakan, jangan diubah-ubah walaupun sakit, jangan diubah. Ustazah saya kan haid, baca yang ada di handphone. Saya pokoknya tidak mau baca Quran saat haid. Saya bukan tim yang mau baca Quran saat haid, bawa zikir. Saya tidak mau zikir pun saya tidak mau saat haid. Kan ada orang-orang yang kare-kare angok itu kan. Ayo dah. Kan ada tuh yang kare-kare tidak jaleh, keras-keras nggak jelas ya. Maka dia boleh misalnya duduk aja muhasabah diri. Saya juga nggak mau muhasabah diri saat haid. Duduk aja lah di situ. Yang penting biasa duduk di atas sejadah. Apa ibu mau ciptakan apa? Saya pengen menciptakan bisa tahajud tiap malam. Lakukan dari hal kecil. Kecil apa? Wah, dia 2 rakaat dulu. Yang kedua, lakukan mepet-mepet azan subuh dulu. Jangan sekali bangun tahajud langsung jam 2 malam dilakukan 8 rakaat. Setelah itu tidur, subuh bangun lagi, besok pagi pingsan. Jadi kalau tahajud mau diistiqomahkan, maka dekat-dekatkan dulu ke azan subuh. Supaya apa? Supaya tidurnya enak dulu nih. Panjang lalu itu dulu, panjang tidur, kerjakan 2 rakaat. Jangan sekali bersemangat karena menengok Ustazah Nela. Oh, pahala besar ya kan? Dibantailah sholat tahajud 8 rakaat. Besok pagi tidak tahajud. Kenapa kok nggak tahajud? Kemarin dah 8. Ada jadi ya. Paham? Ustazah saya mau tahajud. Pokoknya saya tahajud setengah jam sebelum adzan subuh. Bangun. Rupanya saya haid Ustazah. Tetap bangun. Karena kalau haid tak bangun, setelah haid susah. Tetap bangun. Ngapain? Bangun aja. Ngapain? Ya tadi zikir. Gak mau zikir, nggak sih lah, penting bangun. Karena tahajud itu fisik terganggu. Nggak cuman fisik kena, ngantuk kita tidur nggak produktif, apalagi lagi tidur teringat masa lalu, teringat hutang. Jadi tetap bangun. Clear? Apa tadi cara ijrah yang cara istiqomah? Lakukan hal ke. Yang kedua, serak. Yang kedua apa?
Ciptakan waktu. Yang ketiga belum? Lakukan dari hal kecil. Yang kedua, ciptakan waktu. Oh, berarti boleh sedekah 2.000 saja. Masa ada teman saya bilang, kamu ini ngarahkan jemaah untuk sedekah cuma 2.000. Enggak, wajahnya memang wajah 2.000. Saya enggak. Enggak, kata saya. Allah itu kan lebih suka amalan yang kecil. Oh, tapi kan enggak gitu, Nel. Sedekah 2.000 dengan 100.000 kan lebih besar yang 100.000, kata dia. Enggak gitu, kata saya. Gini, coba ibu jawab. Ada orang sedekah 2.000, ada orang sedekah 100.000. Mana lebih besar pahalanya? Hah? Mana yang lebih ikhlas? Jadi gini, ada orang, saya pelan-pelan, ada orang sedekah 2.000, ada orang sedekah 100.000. Mana lebih besar pahalanya? Maka kalau seandainya yang 2.000 ikhlas, 100.000 ikhlas, lebih besar pahala si 100.000. Clear? Tapi kalau 2.000 ikhlas, 100.000 tidak ikhlas, lebih besar pahala yang 2.000. 2.000 tidak ikhlas, 100.000 ikhlas, lebih besar pahala yang 100.000. Balik kepada yang tadi, 2.000 ikhlas, 100.000 ikhlas, mana lebih besar pahalanya? 100.000. Tapi 100.000 ikhlas cuman sekali sebulan. Tapi 2.000 ikhlas tiap hari, ikhlas. Mana? Jangan ajak saya berdebat. Clear ya? Jadi itulah saya bilang sama kawan saya. Ujung-ujungnya dia bilang terserah kau lah, Nel. Ini daripada saya memaksa-maksa jemaah saya sedekah 100.000 setiap hari atau setiap berapa. Tidak ya. Intinya adalah al-aslu fil af'al muqayyid bi hukmi syar'i. Intinya adalah perbuatan kita yang dinilai itu, bukan besarnya. Besar sekali perbuatan setiap hari tapi ikhlas itu jauh lebih bagus. Oke? Dan sesuai pula dengan dompetnya kalau 2.000 kan. Canda ya. Nah, 2.000 yang tadi saya maksud setiap hari itu harus 2.000. Kalau untuk istiqomah aja dulu, untuk membentuk keistiqomahan. Kecuali kalau di istiqomah boleh naik turun uangnya, nggak ada masalah. Dah. 1, kerjakan hal kecil. 2, ciptakan waktu. Ciptakan waktu. Oh, saya pengen olahraga. Kapan? Ciptakan waktunya. Nggak bisa sembarangan. Makanya kenapa ibu mau olahraga, sekali olahraga 3 bulan enggak, sekali olahraga 6 bulan enggak. Waktunya nggak jelas, jamnya nggak ketemu. Ciptakan waktunya. Kapan? Oke? Karena kadang-kadang kita ini bukan sibuk, tapi merasa sibuk. Itu beda. Sibuk dengan merasa sibuk itu beda. Dan nanti kalau saya teruskan kena nanti jantungnya, kasihan saya. Kita nomor 3. Nomor 3, setelah kita ciptakan waktunya, maka kita kerjakan ibadah tadi sampai risau kalau meninggalkan. Tapi satu kunci sebagai penutup, udah 1 jam pula saya bicara ya. Satu kunci sebagai penutup saya sampaikan, orang yang istiqomah bukan berarti orang itu tidak males ya. Orang yang istiqomah itu malas juga. Cuman bedanya orang yang istiqomah itu walaupun dia malas, dia tetap kerjakan. Orang yang pemalas tapi tidak istiqomah, dia tinggalkan. Jadi saya sering bilang kepada jemaah, malas tuh nggak apa-apa, yang penting tetap dikerjakan. Apakah saya tidak malas? Saya malas juga kok. Cuman bedanya walaupun saya malas, tetap saya kerjakan. Keluar rumah nutup aurat pakai kerudung, males juga kok saya. Cuman tetap saya kerjakan. Kalau enggak di rumah aja lah, ngintip-ngintip salah dari luar. Paham ya? Semoga kita lebih baik ke depan. Saya simpulkan, tinggalkan kemaksiatan, ganti lingkungan, baru perbanyak kebaikan.
ganti lingkungan online dan offline. Isi HP-nya diperbaiki, yang di follow, yang di subscribe diperbaiki. Kalau mau hijrah, nggak bisa semua masuk ke sini, semua berita-berita masuk, ikutan kita komentar, itu riba, nggak boleh. Makanya banyak hal yang suruh, ada berita ini, gimana tanggapan ustazah tentang berita ini? Ada berita ini, saya dicari lagi sama wartawan, gimana tanggapan ustazah? Kalau menanggapi doang itu riba, nggak perlu. Oke? Tapi kalau sekedar ada ilmunya, tak menyebut namanya, oke, ya. Dan kemudian terakhir yang ketiga adalah perbanyak kebaikan dengan istiqamah. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan kemudian terakhir yang ketiga adalah akhir hidup kita ini bisa lebih baik, lebih bahagia. Akhir hidup kita ini bisa lebih baik, lebih bahagia, lebih nyaman, lebih dekat dengan Allah. Amin Allahumma amin. Ya, lebih nyaman, lebih dekat dengan Allah. Amin Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab. Ala haziniyah wallahu a'lam bishawab. Ala haziniyah al-Fatihah. Al-Fatihah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya mujibah sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, afiatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina, barakatan fi rizqina, taubatan qabla al-maut, rahmatan indal maut, maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, najatan minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma antas salam minkas salam wa ilaika ya'udu salam, fahayyina rabbana bis salam wa dakhilna jannata darussalam. Tabarakta rabbana wa ta'alita ya hazal jalali wal ikram. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, na'udzubika minal ajzi wal kasal, na'udzubika minal jubni wal bukhli, na'udzubika min ghalabati